Nah, bisa kita lihat gambar pertama teman-teman, di mana ada kendaraan bermobil yang mengeluarkan polusi atau mengeluarkan gas buang. Di mana gas buang dari kendaraan menyumbang polusi tertinggi ke udara dan mengancam atmosfer, lingkungan, dan kesehatan manusia. Salah satu sumber utama polusi yang menghasilkan gas beracun adalah kendaraan bermesin diesel. Gas buang mesin diesel ditemukan mengandung banyak kontaminan udara beracun. Polutan ini mengandung banyak gas berbahaya seperti CO, NOx, dan hidrokarbon. Pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan gas-gas tersebut dalam jumlah yang tinggi, mengakibatkan polusi udara dan penurunan kualitas udara hingga menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan kesehatan. Polutan yang lebih tinggi di udara menyebabkan masalah yang lebih serius seperti efek rumah kaca, hujan asam, dan perubahan iklim. Bisa kita lihat gambar yang kedua itu adalah gambar konverter katalitik. Konverter katalitik dianggap sebagai solusi yang menjanjikan karena kemampuannya untuk mengubah CO dan hidrokarbon menjadi CO2 yang tidak terlalu berbahaya melalui reaksi redoks. Konverter katalitik dibuat dari platina, palladium, seng, aluminium, dan tembaga. Bisa kita lihat untuk gambar yang ketiga adalah karbon aktif. Ada yang tahu karbon aktif itu apa? Karbon aktif adalah karbon yang telah diaktifasi secara kimiawi, fisika, dan keduanya. Karbon aktif banyak digunakan di berbagai bidang pengolahan air, penyimpanan gas, serta industri kosmetik dan farmasi. Karbon aktif juga merupakan material berpori yang dapat diproduksi dari limbah pertanian dan makanan. Contohnya limbah pertanian yaitu jerami, tongkol, jagung, batang, dan sekam yang memiliki potensi sebagai prekursor dalam sintesis karbon aktif. Karbon aktif yang terbuat dari sumber daya alam karena beberapa pertimbangan ketersediaan yang tinggi dan harga yang murah, dan pemanfaatan limbah menjadi bahan yang bernilai tambah. Karbon aktif dapat mengurangi bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dibandingkan dengan katalis sintesis. Karbon aktif juga dapat diperoleh dari kulit buah, contohnya kulit pisang, merupakan salah satu limbah yang melimpah dengan kandungan karbon yang tinggi dan dapat diubah menjadi karbon aktif melalui metode yang layak seperti pemanasan pada suhu 400-500 derajat Celcius. Selanjutnya, yang pertama, kulit pisang diperoleh dari wilayah Madura, Indonesia. Yang kedua, kulit pisang dipotong kecil dan dikeringkan di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kelembapannya. Yang ketiga, kulit pisang dikarbonisasi dengan suhu 400 Celcius selama 1,5 jam menggunakan tungku. Yang keempat, sampel disaring menggunakan kertas saring dan dicuci menggunakan air demineralisasi hingga pH-nya netral. Yang kelima, aktivasi karbon kulit pisang dilakukan dengan menambahkan NaOH 3M dengan pengadukan 600 rpm selama 2 jam. Yang keenam, sampel diayak menggunakan ayakan 150 mesh. Yang ketujuh, sampel dipanaskan dengan suhu 110 Celcius selama 2 jam menggunakan oven. Yang kedelapan, sampel karbon aktif dari kulit pisang. Selanjutnya, pada gambar kedua, bagian A, menunjukkan isoterm absorpsi desorpsi nitrogen dari karbon aktif kulit pisang. Jumlah besar molekul nitrogen terabsorpsi pada tekanan relatif P atau P0 antara 0 dan 0,2. Tetapi, lebih banyak molekul nitrogen terabsorpsi pada tekanan relatif P atau P0 yang lebih tinggi. Jika P atau P0 lebih dari 0,3, menunjukkan bahwa mesopori terisi. Molekul nitrogen akan menutupi permukaan padatan membentuk satu lapisan. Pori-pori pada permukaan padatan akan membatasi jumlah lapisan yang tersedia untuk adsorbat yang menyebabkan histerisis, loop histerisis, dan karbon aktif. Pada gambar bagian B, karbon aktif profil absorpsi tipe 4 menunjukkan karakteristik padatan pori meso berukuran 2-50 nm.
Selanjutnya, pada gambar 9, fungsi karbon aktif ini dipelajari dengan FTIR. Spektrum FTIR sampel karbon aktif ini mencapai puncak pada 3387, 1580, 1378, dan 1035 cm pangkat minus 1 dengan bilangan gelombang berkisar antara 500 dan 4000 cm pangkat minus 1. Perilaku kinetik katalis dalam produksi bahan bakar diesel dipelajari melalui penggunaan FTIR. Getaran OH dan CO dari keadaan kinetik katalis sangat penting bagi bahan bakar karena bentuk kekosongan atom pada pembentukan katalis. Penggunaan katalis juga menyebabkan aktivitas katalis menurun. Dan yang terakhir, pada gambar 14, emisi masing-masing gas pada sampel C3 dianalisis secara mendalam mengenai seberapa besar efisiensi penggunaan emisi karbon monoksida, nitrogen oksida, dan nitrogen monoksida. Tingkat efisiensi menurun dicapai pada 1100 revolusi per menit dengan angka karbon monoksida 48,76%, nitrogen oksida 31,27%, dan nitrogen monoksida 29,35%. Katalis menyediakan banyak tempat untuk menampung gas buang dan mengubahnya menjadi gas yang tidak berbahaya. Penggunaan katalis memiliki kemampuan adsorpsi terhadap emisi mesin diesel menunjukkan kinerja yang efektif.